Hey you, Assalamualaikum. What brings you here, people? Ain't got anything to do? Wanna kill your time here? Gotta get out now from what eating you? This place is my home, a cozy home, 100 researchers to learn. Selamat datang di Bumi Dramaga IPB University. Hai, perkenalkan nama saya Jerry Cedi Saputra. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana Ilmu Manajemen IPB University dengan nomor induk mahasiswa H250 120 2022. Dan berikut adalah data biografi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Mutu dan Inovasi yang diampu oleh Dr. Rerpol Heti Mulyati STPMT. Adapun outline dari tugas ini yaitu mereview jurnal internasional yang terindeks Scopus Q1 tentang Total Quality Management dengan alat pengendalian kualitas yaitu check sheet. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan dulu nih apa sih itu pengertian Total Quality Management. Nah, Total Quality Management atau yang biasa disingkat dengan TQM adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara berkelanjutan. Konsep dari TQM sendiri didasarkan pada 4 konsep ini menurut Purba Rao tahun 1996. Yang pertama, fokus terhadap pelanggan. Kedua, partisipasi total. Ketiga, peningkatan berkelanjutan. Dan yang keempat, penerapan yang luas. Adapun alat pengendalian kualitas atau yang biasa disebut 7 tools itu adalah alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan dengan kualitas mutu. Nah, 7 alat dasar QC ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Nah, ketujuh alat tersebut yang pertama, check sheet, kedua, control charts, yang ketiga, cause and effect diagram, yang keempat, Pareto diagram, yang kelima, histogram, yang keenam, scatter diagram, dan yang terakhir adalah stratification. Selanjutnya, saya akan membahas tentang salah satu 7 tools yaitu check sheet. Apa sih itu check sheet? Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering digunakan dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, berikut adalah contoh check sheet yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya kita menyinggung dikit dulu nih tentang peran TQM terhadap jurnal yang akan direview. Nah, menurut peneliti Andrews tahun 1997 dikutip, meskipun beberapa institusi pendidikan tinggi telah berpikir bahwa TQM dapat bermanfaat bagi layanan administrasi, hanya sedikit yang percaya bahwa TQM dapat digunakan untuk mengevaluasi pengajaran. Selanjutnya, Behavior tahun 1994 dikutip dari statementnya, yaitu salah satu hambatan utama untuk menggunakan TQM untuk mengevaluasi pengajaran di kelas adalah pendidik yang menolak gagasan siswa sebagai pelanggan internal. Mereka percaya bahwa siswa tidak mampu mengetahui apa itu kualitas pengajaran. Berikut adalah 3 jurnal internasional yang terindeks Scopus Q1 yang akan kita review pada saat ini. Judul yang pertama yaitu Applying Total Quality Management in an Interdisciplinary Engineering Course. Yang kedua, Implementing a Total Quality Management Approach in the Design, Delivery, and the Revision of a Statistical Process Control Course. Dan yang terakhir adalah The Measurement of Quality Management Culture in School, Development and Validation of the SQMCS. Untuk latar belakang pada jurnal yang pertama, yaitu pada tahun 1992, 8 institusi pendidikan tinggi menerima penghargaan melalui program Koalisi Pendidikan Teknik NSF untuk membentuk koalisi Succeed, yaitu Southeastern University and College Coalition for Engineering Education. Nah, piagam program utama penelitian berorientasi pendidikan yang disponsori Succeed adalah untuk membawa pendidikan teknik ke abad 21 dengan mengembangkan dan memperkenalkan model kurikulum baru dengan praktik pengajaran yang lebih baik ke dalam kelas. Salah satu proyek tersebut adalah untuk mengembangkan dan menerapkan program rekayasa proses di teknik Universitas Florida yang tujuannya dari semua proyek Succeed adalah untuk mempraktikkan dan mengejarkan prinsip Total Quality Management. Prinsip-prinsip ini mencangkup kualitas yang berfokus pada pelanggan, upaya peningkatan kualitas berdasarkan pencegahan masalah. Adapun latar belakang pada jurnal yang kedua yaitu
Di Department of Food Science at Purdue University FS 444 adalah kursus tingkat senior kredit pertama yang berjudul Kontrol Proses Statistik yang memenuhi 3 kali per minggu selama 5 minggu dengan total 15 sesi. Kompetensi inti dan hasil untuk kursus didasarkan pada yang direkomendasikan oleh Institute of Technologies, yaitu 1. Kemampuan untuk menerapkan prinsip statistik untuk aplikasi ilmu pangan. Yang kedua, mengetahui bagaimana menggunakan komputer untuk memecahkan masalah ilmu pangan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi penyebab potensial, dan solusi yang mungkin, dan membuat kebijaksanaan yang rekomendasi. Yang keempat, kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain dan memfasilitasi proyek kelompok. Dan yang terakhir, latar belakang pada jurnal yang ketiga, yaitu mengikuti 1 dekade Total Quality Management diadopsi oleh perusahaan Amerika Serikat. Sejumlah administrator sekolah K-12 mulai memperjuangkan paradigma kualitas sebagai model sekolah sistemik perbaikan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Meskipun variasi berlimpah, termasuk banyak upaya untuk menerjemahkan konsep dan menjadikannya lebih pendidik yang ramah. Quality management dalam pendidikan umumnya dibangun dari ide-ide perintis dan industri lainnya. TQM pada guru ini mencangkup praktik dan filosofi peningkatan berkelanjutan, fokus pelanggan, pengambilan keputusan berbasis data, proses pembelajaran dan evaluasi, pemikiran sistem, pelajaran karyawan. Ratusan distrik sekolah di seluruh negeri melaporkan keterlibatan dalam beberapa jenis upaya untuk perbaikan berdasarkan prinsip-prinsip ini. Adapun tujuan penelitian untuk jurnal yang pertama yaitu untuk menerapkan dan mengintegrasikan topik-topik yang ada. Untuk jurnal kedua yaitu untuk mengembangkan proyek TQM dan digunakan sebagai alat pengajaran untuk TQM dan konsep kontrol statistik. Nah, jurnal yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan upaya komprehensif yang dilakukan untuk mengisi kekosongan. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman dapat membaca metodologi penelitian untuk 3 jurnal tersebut yang ada di layar berikut ini. Untuk pembahasan jurnal pertama, evaluasi dirancang untuk memberikan informasi dan data perbaikan kursus berkelanjutan untuk penilaian akhir tujuan kursus. Siswa menanggapi kuesioner mingguan dan kegiatan uraian akhir yang berkaitan dengan organisasi kursus dan dukungan untuk pembelajaran siswa. Penilaian berikut digunakan untuk mengevaluasi kursus terakhir. Yang pertama, efektivitas tim. Yang kedua, peringkat prestasi siswa. Yang ketiga, penilaian diri pra, tengah, akhir kursus pembelajaran. Yang keempat, QFD, Host of Quality for aktivitas kursus. Dan yang terakhir, perbandingan dengan jurusan desain departemen. Untuk pembahasan jurnal yang kedua, dapat kita lihat di tabel 1, distribusi mean dan deviasi standar untuk 4 kuis yang diambil di FS 444 untuk pertama kalinya kursus itu diajarkan. Nah, P itu kurang dari 0,01. Rencana untuk meningkatkan kursus diimplementasikan segera setelah kuis kedua, dan ini tampaknya mempengaruhi skor kuis secara positif. Dalam tabel 2, dapat kita lihat analisis survei yang dikembangkan siswa untuk kepuasan siswa dan kinerja instruktur di kursus 1 dan 2. Setelah memperkenalkan proyek grup IDSA ke kelas, berbicara tentang kinerja siswa, kepuasan siswa, dan kinerja instruktur, serta apa yang telah berubah berdasarkan komentar dari kursus sebelumnya, saat ini mengerjakan rencana, kelompok siswa ini memutuskan untuk mengimplementasikan perubahan dari format kuis dari 40% pengetahuan dan 60% aplikasi menjadi 100% aplikasi kuis yang dibawa pulang. Hal ini memungkinkan instruktur yang menyajikan siswa dengan cara skenario masalah kehidupan nyata yang lebih mendalam, dan instruktur tidak percaya bahwa tujuan pembelajaran secara keseluruhan berkurang oleh perubahan format ini. Untuk pembahasan yang ketiga, secara keseluruhan hasil yang pernah dicapai dengan versi 3 dari SQMCS dalam hal kesusahan model, keandalan, dan validasi mendorong model keseluruhan cocok statistik untuk dimensi R dan should be cukup baik di kalibrasinya dan sampel konfirmasi. Peneliti telah membahasnya di dalam makalah ini. Banyak langkah yang telah mereka ambil untuk memastikan konten validitas instrumen ini dan analisis faktor konfirmasi MTMM-nya mendukung proses yang sedang berlangsung membangun validitas konstruksi untuk SQMCS. Untuk mempersingkat waktu, teman-teman dapat membaca kesimpulan dari setiap jurnal yang direview seperti apa yang ditampilkan di layar pada saat ini. Nah, dari ketiga kesimpulan jurnal yang telah kita review tadi, dapat kita tarik benang merah yang disimpulkan bahwa sistem manajemen Total Quality Management mampu melahirkan keuntungan baik yang berwujud ataupun tidak terwujud. Keuntungan nyatanya adalah dalam hal kualitas produk yang lebih baik, peningkatan produktivitas, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan laba. Di sisi lain, keuntungan tidak terwujud adalah kerja tim yang efektif, peningkatan minat kerja, budaya partisipatif kepuasan pelanggan, peningkatan hubungan manusia, peningkatan komunikasi, serta mampu membangun citra perusahaan yang lebih baik lagi. Tapi TQM juga memerlukan periode pelatihan yang signifikan untuk karyawan
Selain itu, TKM juga mampu melahirkan reaksi penolakan karyawan yang lebih suka pada sistem yang saat ini sedang berjalan, atau mereka merasa bahwa mungkin akan kehilangan pekerjaannya karena TKM. Hal ini disebabkan karena TKM lebih cenderung akan melahirkan serangkaian perubahan inkremental secara berkelanjutan. Nah, poin utama yang dapat ditarik dalam pembelajaran hari ini yaitu sistem total quality management yang baik di perusahaan akan mendapatkan dukungan penuh manajemen untuk berinisiatif dalam melakukan perbaikan yang di dalamnya didukung oleh pihak karyawan dan terus fokus dalam peningkatan proses guna mencegah terjadi kesalahan. Nah, untuk poin kedua, kapan sih kita menggunakan alat penilaian kualitas Assessment Tools, Check Sheet? Dan sini menurut Tagui 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh orang yang sama atau di lokasi yang sama. Kedua, ketika mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kejadian, masalah, cacat, lokasi cacat, penyebab cacat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ketika mengumpulkan data proses produksi. Sekarang kita ada berada di sesi terakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kesediaan teman-teman dalam merealisasikan pembelajaran hari ini. Jika ada saran dan masukan dari pembaca video, boleh langsung direct WhatsApp atau email saya seperti yang ada di layar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.